masa pandemi COVID-19 ini kira-kira arah peluang bisnis kopi seperti apa? Karena kopi ini kan identik dengan nongkrong gitu kan. Sekarang nggak bisa nongkrong. Nah ini menurut para panelis bagaimana? Silahkan dijawab, waktunya masing-masing 2 menit. Oke, kalau menurut saya yang paling bagus sekarang itu usaha kopi itu single serve ya. Jadi pertama itu kalau kita petik kondisi COVID itu kan banyak orang jadi belajar lebih savvy ya, lebih hemat uang gitu. Jadi kalau biasanya mereka beli kopi untuk di rumah sekilo atau 250 gram, mungkin para roaster bisa jualan kopinya tuh yang single serve. Kalau sekarang itu kan yang trending itu jualan kayak kopi drip begini yang udah di sachet, udah apa namanya, ada filter papernya di dalam. Jadi orang-orang tuh bisa beli cuma satu, dan itu cukup membantu cash flow-nya supaya tetap ada pemasukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sertifikasi produk. Ini yang saya lihat adalah kondisi di mana supermarket ya, tempat-tempat yang kita bisa bilang menjual produk pangan utama, itu mereka diperbolehkan buka di kondisi terburuk ya, padahal kayak kemarin COVID. Maka saya secara pribadi aja sebagai pebisnis akan mengejar gimana caranya saya bisa jualan produk-produk saya supaya bisa ada di retail. Supaya walaupun coffee shop saya terpaksa tutup, tapi produk saya bisa diakses oleh konsumen dengan cara ya dijualnya di retail. Nah, mungkin sertifikasi produk yang bisa menunjang supaya bisa produk kita dipajang atau bisa dijual di toko-toko grocery dan lain-lain, itu sebenarnya sangat-sangat mensupport dalam kondisi seperti ini. Kalau ibarat ngopi harus nongkrong, sekarang nongkrong bisa online kayak gini kok. Oh, oke. Itu aja. Sip, Mas Ardian, terima kasih jawabannya. Bagi seorang roaster, selain mesin roaster sebagai penunjang, apakah ada hal lain yang utama karena bisa dikatakan pilihan itu sesuai budget yang ada? Silahkan Mas Ardian. Mesin roaster penunjang, saya agak bingung maksudnya. Iya, mesin bagi seorang roaster, selain mesin roaster sebagai penunjang, hal lain apa nih yang utama gitu sebagai selain mesin roaster gitu? Kalau kita bicara hasil roastingnya, yang pertama udah pasti green beans dulu nomor 1 ya. Karena kalau misalkan secanggih apapun mesin roasting, kalau green bean-nya dari awal udah kurang bagus kualitasnya, nggak akan tiba-tiba disulap. Jadi mesin roaster tuh bukan mesin sulap, ini yang harus dipahamin sama-sama. Cuman yang terpenting adalah bagaimana kalau kopinya tuh bagus. Karena kalau misalkan sistem mesin roastingnya kurang bagus, maka kopi yang harusnya bagus bisa jadi jelek. Karena misalkan pengadukannya nggak rata, terus misalkan pengapiannya kurang rata juga kayak gitu. Atau sistem pendinginnya kurang efisien sehingga kopi yang udah di roasting waktu keluar nggak secepat itu langsung menurun suhunya sehingga terjadi continuous roasting, akhirnya profil kita jadi kelewat. Jadi kalau dibilang pertama, mesin roasting itu sebenarnya nggak bisa dijadikan second choice, karena mesin roasting itu benar-benar titik awalnya supaya kita bisa menghasilkan produk kopinya sesuai dengan kualitas yang kita inginkan, kayak gitu. Semoga menjawab. Kalau boleh ada satu lagi nih yang teruskan tadi ya Mbak, dengan jadinya kan shifting ya ini dari offline menjadi online ya, karena mau tidak mau karena kondisi seperti ini. Terus kira-kira langsung aja buat Mas Ardian ya, Ardian apa Mas Andri. Kira-kira kalau Mas omset, kalau omset seperti apa ya saat ini dengan sebelumnya ya? Terima kasih. Mas Ardian belum di-unmute. Mas Ardian belum, ya. Oke. Sorry. Jadi kalau mengenai omset udah pasti menurun, karena kalau kita bilang kopi itu industrinya terdampak COVID atau enggak, sangat terdampak karena filosofinya itu kopi adalah jembatan sosial. Jadi kalau sosialnya aja terganggu, pasti bisnis kopi juga terganggu. Namun itu sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk menjadi pola pembelajaran bagaimana secepat apa perusahaan kita untuk bisa berinovasi, untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau omset, otomatis saya drop banget, cuman ternyata dengan dropnya omset, kita jadi lebih keras untuk berpikir menghadirkan produk-produk baru, layanan-layanan baru, supaya sesuai dengan tren ataupun kondisi sekarang. Jadi jangan terpuruk karena omset yang turun, karena kita yakin dengan omset yang turun ini kita bisa menghasilkan produk yang lebih kompatibel dengan kondisi ini, sehingga suatu saat kondisi ini datang lagi, kita sudah siap sedia seperti itu. Harapannya semuanya akan lebih baik lah. Amin. Apakah wadah saat menampung kopi saat panen dengan keranjang bambu mempengaruhi mutu kopi? Media
media karung digunakan 2-3 kali, apakah mempengaruhi mutu juga? Penjemuran di atas bambu sebenarnya saya sempat pelajari juga sama teman-teman di Gayo ya. Apa dampaknya kalau pakai para-paranya itu di atas bambu, atau para-paranya itu pakai kawat atau pakai jaring dan lain-lain. Sebenarnya ada dampaknya. Kita nggak bisa bilang positif negatifnya sekarang, kan itu cukup komprehensif kalau dibahas. Cuman benar-benar ada dampaknya. Jadi contohnya kayak saya bikin fully wash, kalau pakai bambu tuh rasanya jauh lebih clean dibandingkan pakai yang jaring. Nah itu ada dampak-dampaknya. Ya jadi itu penting ya. Pelajari aja, cobain praktek, learning by doing itu jauh lebih penting karena sampai saat ini ilmu kopi itu terus berkembang. Terus yang kedua tadi apa? Sorry, selain karung ya, karung 2-3 kali. Karung 2-3 kali pakai Ya. gimana? Kalau saran saya nggak apa-apa, yang penting dibersihkan. Cuman kalau bisa digunakan untuk kopi yang sejenis. Jadi jangan misalkan habis sebelumnya Robusta, habis itu disimpan buat Arabica. Karena mau nggak mau pasti ada, percaya nggak percaya, pasti ada kontaminasi di situ. Jadi supaya dampaknya tuh nggak terlalu jauh lah, seperti itu. Apa pengaruh sertifikasi terhadap harga green bean? Untuk buyer green bean, mungkin seperti itu pertanyaannya. Kalau sertifikasi, kalau bahasa kasarnya, kita nggak ada yang mau lah beli produk bodong gitu ya. Karena kalau misalkan kita ada produk tanpa sertifikasi, kita bisa bilang itu self-claim. Misalkan kopi ini bagus, begini, berarti itu self-claim lah. Self-claimnya kita sebagai pedagang. Namun, dibanding dari sertifikasi itu, ada juga namanya branding kan. Kalau misalkan brand image, brand kita udah trusted, udah terpercaya, somehow ketika kita klaim sesuatu produk di level sekian itu sudah bisa dipercaya sama konsumennya gitu. Jadi pandangan saya kalau misalkan brandnya sedang dibangun, masih baru rilis, untuk ikut sertifikasi itu penting karena jadi ada yang memperkuat legalitasnya dari klaim tersebut. Tapi kalau misalkan udah cukup kuat brandnya, ya boleh tanpa sertifikasi, tapi lebih bagus lagi kalau udah tersertifikasi supaya semakin kuat kayak gitu. Bagaimana cara yang baik untuk degassing proses? Apakah ditaruh dalam keadaan terbuka atau tertutup? Nah, itu coba mohon dibantu langsung dijawab Pak Haryanto. Degassing. Nah, saya jujur aja belum mendalami di proses degassing. Mungkin bisa dibantu Mas Ardian. Oke, lanjut ke Mas Ardian berarti. Baik, cek ya. Kalau degassing saya sering ngelihat praktek roaster tuh habis ngerosting terus ditaruh di wadah, dibiarin kebuka kayak seharian gitu. Saya kurang serak ya, kurang setuju. Karena yang harus dipahami itu peranan karbon dioksida di dalam biji kopi roasting itu dia sebenarnya membantu supaya biji itu tetap tahan fresh-nya. Karena semakin cepat karbon dioksida itu pergi, berarti semakin cepat juga pelindungnya itu bocor, ibarat lapisan ozon. Nanti flavornya, terutama aroma volatile compound ya, itu mudah banget menguap, dan itu tuh bakal cepat mengurai freshness dari si kopinya. Jadi saran saya kalau habis ngerosting, taruh aja di wadah ya gitu, tapi tutup aja, jangan yang terlalu rapat supaya nggak melendung kayak gitu. Dan yang penting kan kalau misalnya kita bungkus di packaging kopi, sekarang ada teknologi flavor lock ya atau single valve, itu udah cukup ngebantu, jadi nggak terlalu pusing masalah degassing kayak gitu. Jadi kalau saya di sini ngerosting, habis selesai roasting, besoknya tuh udah hari itu juga kalau sempat udah langsung di packing, nggak perlu takut melendung karena kita pakai packaging yang ada flavor lock-nya, ada single valve-nya, terus langsung kirim besoknya dan lain-lain. Jadi nggak perlu kayak didiemin gitu di ruangan terbuka atau di wadah terbuka, nggak usah, malah nanti lebih terlalu over lah gitu degassing-nya seperti itu. Kalau tips and trick-nya untuk memahami standarisasi, udah pasti untuk paham standarisasi kopi, kalau bisa pelajari dulu dari ilmu hulunya ya. Kopi itu apa, kopi itu dari mana, itu sangat penting. Terus kalau mengenai roasting, ya roaster itu nggak cuma mengoperasikan mesin aja, tapi harus bisa mengoptimalkan karakter mesin itu supaya bisa meng-highlight karakteristik dari kopinya. Jadi jangan sekedar bisa aja, tapi roasting itu ya sebagai seniman lah, jadi harus bisa mempelajari, mendalami keilmuan di bidangnya, seperti itu, supaya hasil karya roastingnya itu bisa menjadi masterpiece, bisa menjadi mahakarya, karena roaster itu sebenarnya salah satu seniman lah kalau di dalam industri kopi. Jadi jangan patah semangat, tolong teman-teman support terus. Jadi kalau nanti Mulatos bikin kelas, bikin workshop, biar sama-sama kita berkembang bareng gitu. Oke, siap.